Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timotius Andota Bubolon dengan NIM 23080105822 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AI yang mengubah dunia hari ini dan esok. Kita mulai dari pendahuluan. Artificial Intelligence atau AI atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan yang merupakan cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang mampu meniru fungsi kognitif manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman, melakukan penataran, mengenali pola, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. AI dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pemecahan masalah, pengenalan suara, dan analisis data yang membuatnya semakin relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian saya akan membahas tentang konsep dasar AI. AI memiliki komponen utama yang meliputi machine learning, deep learning, dan natural language processing atau bisa disebut NPL. Machine learning adalah proses di mana komputer atau sistem AI menggunakan algoritma tertentu untuk menganalisis dan belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas tertentu. Dalam machine learning, sistem dilatih menggunakan data yang besar agar dapat mengenali pola dan membuat keputusan sendiri. Contohnya, sistem machine learning yang dilatih dengan ribuan gambar kucing dan anjing dapat belajar membedakan keduanya hanya dengan mengamati ciri khas masing-masing tanpa instruksi manual. Setelah itu, deep learning adalah cabang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan atau neural network dengan struktur berlapis atau multilayer untuk menganalisis data yang kompleks. Berbeda dengan machine learning yang sering menggunakan algoritma sederhana, deep learning menggunakan jaringan yang terdiri dari banyak lapisan neuron buatan. Setiap lapisan neuron bertanggung jawab untuk memproses data dalam tahapan yang berbeda, sehingga jaringan ini mampu menangkap pola-pola yang sangat kompleks dan detail dalam data yang besar. Contohnya, deep learning digunakan dalam pengenalan wajah di mana jaringan saraf tiruan itu memproses fitur wajah seperti bentuk mata, hidung, dan bibir secara bertahap untuk membedakan satu wajah dari lainnya dengan akurasi yang tinggi. Sementara itu, Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami dan merespon bahasa manusia secara alami. NLP menggabungkan ilmu linguistik dengan AI, sehingga komputer dapat mengenali makna dari kata-kata dan konteks yang mendasarinya. NLP memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas seperti menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, memahami pertanyaan pengguna dalam asisten virtual. Contohnya asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant yang menggunakan NLP untuk memahami perintah dari pengguna dan meresponnya dengan cara yang relevan. Selanjutnya, penggunaan AI terus berkembang dalam berbagai sektor, memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kinerja. Berikut ini yang beberapa contoh penerapan AI di beberapa sektor. Pertama, sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memproses data medis, dan merancang perawatan yang lebih personal. Sebagai contoh, AI dapat menganalisis gambar medis yang mendeteksi tumor atau penyakit dengan akurasi yang lebih tinggi dan waktu yang lebih cepat daripada metode tradisional. Selain itu, AI membantu dalam memberikan layanan konsultasi kesehatan awal sehingga pasien bisa mendapatkan pertolongan pertama sebelum bertemu dokter.
Salah satu penerapan utama AI dalam kesehatan itu dalam diagnosis penyakit. Dengan teknologi seperti machine learning dan deep learning, AI dapat menganalisis data medis seperti gambar dari hasil pemindaian CT scan, MRI, atau sinar X untuk mendeteksi adanya tumor, kanker, atau penyakit lainnya. AI mampu mengenali pola dan anomali pada gambar medis dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode diagnosis manual, sehingga dapat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit pada tahap awal dan meningkatkan peluang pemulihan pasien. Selain kesehatan, di bidang pendidikan, AI telah membawa beberapa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama melakukan penerapan teknologi yang membuat proses belajar mengajar menjadi lebih adaptif dan personal. Dengan adanya sistem pembelajaran adaptif berbasis AI, metode pengajaran dapat disesuaikan secara otomatis dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Sistem ini memantau kinerja siswa seperti tingkat pemahaman dan kecepatan belajar. Kemudian, mengatur materi atau latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, aplikasi belajar berbasis AI dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan siswa, sehingga setiap siswa bisa belajar pada tingkat yang sesuai dan optimal. AI juga membantu guru dalam memahami kebutuhan khusus dari setiap siswa. Dengan analisis data, AI dapat memberikan wawasan tentang perkembangan siswa, mengidentifikasi area di mana siswa mungkin memerlukan bantuan lebih dan merekomendasikan strategi pengajaran yang lebih efektif. Selain kesehatan dan pendidikan, sebenarnya masih banyak pemanfaatan AI di berbagai sektor, tetapi saya mengambil jalur keamanan karena AI memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas kejahatan, terutama di dunia siber yang penuh tantangan. Di ruang siber, AI digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar guna mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi menjadi ancaman. Dengan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih cepat daripada manusia, AI dapat mengidentifikasi pola-pola anomali dalam data, misalnya perubahan mendadak dalam lalu lintas jaringan, upaya peloginan yang tidak biasa, atau akses yang terotorisasi yang bisa menjadi tanda serangan siber. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas yang mengarah ke pelanggaran keamanan privasi, sehingga serangan bisa dicegah dan ditanggulangi sebelum menyebabkan kerusakan. Tantangan dalam pengembangan AI. Tantangan pertama itu adalah perlindungan privasi. AI seringkali memerlukan data pengguna dalam jumlah besar untuk melatih sistem dan meningkatkan akurasinya. Namun, tanpa panduan pengamanan yang jelas, data pribadi yang sensitif dapat diekspos dan digunakan secara tidak etis. Misalnya, dalam aplikasi AI untuk kesehatan atau pendidikan, informasi pribadi seperti KTP, KK, dan riwayat pengguna dikumpulkan untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Tetapi data tersebut berisiko disalahgunakan atau disebarkan ke pihak ketiga tanpa izin pengguna. Karena itu, perlindungan privasi menjadi lebih penting, dan perusahaan atau organisasi yang mengembangkan AI harus memastikan bahwa data pengguna dikelola dengan aman serta mematuhi peraturan perlindungan data. Selain privasi, tantangan lain yang menonjol adalah bias algoritma. Algoritma AI seringkali diprogram dan dilatih menggunakan data historis yang tidak selalu mencerminkan keragaman. Jika data yang digunakan untuk melatih AI tidak mewakili populasi secara adil atau memiliki bias tertentu, hasil yang dihasilkan AI bisa menjadi tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, dalam sistem rekrutmen berbasis AI, jika data pelatihan memiliki bias gender atau rasial, AI dapat memperkuat bias tersebut dan mengabaikan kandidat yang berkualifikasi dalam kelompok tersebut. Mengurangi bias algoritma memerlukan perancangan sistem yang memperhitungkan keberagaman data serta pengujian yang ketat.
untuk memastikan AI menghasilkan keputusan yang adil dan inklusif. AI juga mempengaruhi lapangan ketiga. Ini adalah tantangan terakhir bagi tenaga kerja global. AI menciptakan peluang baru dalam bidang teknologi dan industri berbasis data. Tetapi, otomatisasi yang dihasilkan AI mulai menggantikan pekerjaan tradisional, terutama pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual. Contohnya, dalam layanan pelanggan, robot berbasis AI dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Ini menyebabkan kekhawatiran adanya pengurangan lapangan kerja, terutama bagi pekerja yang memiliki keterampilan terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, tenaga kerja untuk mempersiapkan pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan baru. Tetapi ini semua masuk ke dalam soft skill. Jadi pengembangan soft skill menjadi semakin penting. Soft skill adalah keterampilan non teknis dan mencakup kemampuan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kreativitas, dan kecerdasan emosional. Keterampilan ini tidak hanya melengkapi hard skill yang diperlukan untuk melaksanakan tugas spesifik, tetapi juga memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan kerja yang makin kompleks. Salah satu alasan utama mengapa soft skill menjadi lebih penting karena pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau otomatisasi dan akan semakin bernilai. Misalnya dalam bidang seni, pekerjaan kreatif seperti seniman, desainer, atau penulis menghasilkan karya yang unik yang tidak dapat direplika oleh AI. Kreativitas dan imajinasi yang dimiliki oleh manusia memungkinkan mereka untuk menciptakan karya yang mampu menginspirasi dan menyentuh emosi, sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh mesin. Kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang revolusioner dengan potensi besar untuk mengubah dan memperbaiki beberapa aspek kehidupan manusia, dari kesehatan, pendidikan, sampai keamanan. AI menawarkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, meskipun manfaatnya sangat besar, penggunaan AI juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan. Untuk memanfaatkan potensi AI secara maksimal, penting bagi para pengembang dan pengguna untuk memahami konsep dasar teknologi ini dan menerapkan dengan bijaksana. Ini termasuk pengetahuan tentang cara kerja AI, keterbatasan, dan situasi di mana penggunaannya paling efektif. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.